Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Nunu Fitriani. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Bu Nunu punya sebuah teks percakapan. Cermati percakapan Lani dan Dayu di bawah ini. Lani berkata, "Aku sudah memberitahu ayah dan ibuku tentang membeli produk buah lokal." Kemudian Dayu menjawab, "Lalu bagaimana pendapat mereka, Lan?" Lani berkata, "Mereka berdua sangat setuju dengan membeli produk lokal. Apapun itu, buah-buahan juga lain-lainnya. Hal ini baik untuk mendukung pemberdayaan petani serta produk dalam negeri. Dengan membeli produk hasil negeri sendiri, kita sudah ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani serta pengusaha kecil dalam negeri." Nah, itu percakapan antara Lani dan Dayu. Di sini, Bu Nunu akan membacakan sebuah teks bacaan dengan judul Perkumpulan Petani Pemakai Air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki areal irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menggantungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar.
Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau saprotan dan sebagainya, maupun dalam upaya pemasaran. Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Nah, organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, di sini anak-anak kita coba melakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk keragaman yang kita temukan pada bacaan di atas. Berikanlah penjelasan untuk setiap keragaman yang kita temukan. Nanti kita akan temukan sebuah contoh telah diberikan untukmu. Di sini ada satu contoh ya. Yang pertama, organisasi P3A dibentuk oleh petani sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Ini berarti setiap organisasi P3A berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian kita akan menemukan keragaman dari bacaan tersebut. Yang kedua ya. Yang kedua, organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha untuk membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Artinya, organisasi ini terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Yang ketiga, anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Artinya, organisasi ini terdiri dari orang-orang dengan wawasan yang berbeda-beda. Yang keempat, organisasi petani pemakai air atau P3A bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Artinya, organisasi ini terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah yang berbeda-beda. 5. Organisasi ini diharapkan dapat menjadi suatu unit usaha yang menyediakan sarana produksi, pertanian, maupun upaya pemasaran. Artinya, organisasi ini terdiri dari petani-petani yang memiliki keterampilan berbeda. Nah, dengan adanya P3A diharapkan masyarakat petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Melalui organisasi P3A ini, diharapkan masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Ini adalah hal-hal yang diperoleh masyarakat petani dari organisasi P3A sebagai sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Menurut pendapatmu, hal-hal apakah yang dapat diperoleh masyarakat setempat dari sebuah pembangunan sosial budaya lainnya? Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, petani dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, motivasi, dan keadaan dirinya sendiri. Yang kedua, masyarakat memiliki keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan
pengelolaan irigasi secara baik, berkelanjutan, dan mandiri. Nah, cari tahu salah satu organisasi yang merupakan perwujudan pembangunan sosial budaya di daerahmu. Jelaskan secara singkat sejarah berdirinya organisasi tersebut serta manfaat yang diberikan bagi para anggotanya. Kamu dapat mencari tahu dengan menggunakan media internet, koran lokal, atau bertanya pada guru atau teman. Di sini Bu Nuno akan menjelaskan salah satu organisasi di masyarakat. Nah, salah satu organisasi yang merupakan perwujudan dari pembangunan sosial adalah Karang Taruna. Jadi di sini Bu Nuno akan menjelaskan tentang Karang Taruna ya. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan, terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan. Karang Taruna Sinar Mega RW 4 Desa Lumbir lahir pada tanggal 26 September 1990. Kelahiran organisasi ini merupakan perwujudan semangat kepedulian generasi muda untuk turut mencegah dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial masyarakat, terutama yang dihadapi anak dan remaja di lingkungannya. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olahraga, kesenian, kepanduan, pengajian, dan lain-lain bagi anak-anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran, main kartu, dan lain-lain yang pada umumnya berasal dari keluarga miskin. Karang Taruna memiliki banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh para anggotanya. Manfaat Karang Taruna bagi anggotanya antara lain sebagai berikut. 1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda. 2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda. 3. Meningkatkan usaha ekonomi produktif. 4. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat, terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal. Dan memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna Sinar Mega memang mempunyai anggota yang sangat berpotensi di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang olahraga saja, tetapi bidang seni musik sangat mempunyai potensi besar. Musik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karang Taruna Sinar Mega menjadi kebanggaan bagi warga Lumbir khususnya. Tadi Bu Nuno sudah memberikan contoh organisasi di masyarakat yaitu Karang Taruna ya. Nah, kita akan lanjutkan pembelajarannya. Organisasi P3A terdiri atas para petani yang menggunakan irigasi sebagai modal kerjanya. Para petani tersebut dapat berupa petani pemilik sawah, petani penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang memperoleh air dari jaringan irigasi, serta petani pemakai irigasi lainnya.
Keragaman yang terdapat dalam organisasi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi organisasi tersebut, terutama saat menghadapi masalah yang berkaitan dengan irigasi. Sebagaimana yang tertera dalam bacaan di atas bahwa organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Keberagaman yang dimiliki oleh organisasi ini justru memperkuat keberadaan organisasi tersebut, terutama dalam menghadapi masalah atau tantangan baru. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita akan membuat sebuah iklan layanan masyarakat, seperti percakapan yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Nunu di atas. Nah, itu adalah iklan layanan masyarakat. Buatlah sebuah iklan layanan masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Nah, di sini ada peta pikiran yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat, itu ada judul, sketsa gambar berdasarkan naskah, naskah iklan, naskah. Kemudian ada jumlah pemeran dalam iklan, karakter tokoh, yaitu penampilan fisiknya serta latar belakang suku bangsa. Di sini Bu Nunu akan mencoba menampilkan iklan layanan masyarakat yang sudah Bu Nunu buat. Nah, hal yang dibutuhkan dalam iklan layanan masyarakat. Yang pertama, jumlah pemeran 4 orang. Judul iklan, keragaman sebagai modal pembangunan bangsa. Naskah iklannya ada adegan 1. 4 orang siswa sedang berada di taman sekolah saat istirahat. Mereka sedang berbincang tentang kegiatan yang akan mereka rencanakan untuk mengisi kegiatan pentas seni di sekolahnya. Siswa 1. Apa rencana kalian untuk kegiatan pentas seni di sekolah minggu depan? Siswa 2. Kalau aku sih inginnya menampilkan tarian dari Jawa Tengah karena aku berasal dari Semarang. Siswa 3. Yah, aku gimana dong? Aku kan dari Bandung dan tidak bisa menari tari Jawa. Siswa 4. Bagaimana dong jadinya? Sulit kayaknya menampilkan tarian dari Jawa nih. Siswa kedua menanggapi, jangan bingung, nanti aku yang akan mengajari kalian tari dari Jawa. Bagaimana? Setuju? Siswa 1 menanggapi, aku sih setuju sekali. Bagaimana kalau latihannya nanti jam 4 sore? Siswa 2 dan 3 berbarengan atau bersamaan menjawab setuju. Nah, mereka berempat pun membubarkan diri dan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Waktu berlalu dan sampai pada saat pulang sekolah. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Adegan 2. Tampak 2 siswa sedang duduk di teras rumahnya menunggu teman-teman yang akan berlatih menari. Beberapa saat kemudian, 3 orang temannya pun datang. Siswa 2. Akhirnya datang juga. Ayo langsung masuk ke dalam. Mereka berempat masuk ke dalam rumah. Siswa 1 menjawab, wah, sudah siap latihan nih. Ayo dong ajarin saya tari Jawa. Siswa 2 menjawab, tenang saja, yuk kita mulai. Kalian ikuti gerakanku dari belakang ya. Mereka pun asyik latihan tari bersama-sama dengan suasana riang gembira. Adegan ketiga. Selesai latihan, mereka berempat berbincang-bincang di teras rumah. Siswa 3 berkata, ternyata mempelajari tari Jawa tidak sesulit yang aku bayangkan sebelumnya.
Siswa 4 menjawab, iya, aku juga. Ternyata gerakannya mudah. Siswa 1 berkata, itulah keberagaman budaya bangsa kita. Berbeda itu indah dan berbeda itu biasa. Siswa 2 berkata, perbedaan asal suku yang ada di antara kita bukan penghalang untuk saling mengenal budaya masing-masing. Siswa 1, 2, dan 3. 4. Bersamaan sambil menepalkan tangan. Berbeda itu indah. Yes! Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan bangga dan gembira. Di sini ada 4 karakter tokoh ya. Yang pertama berasal dari Jakarta, siswa 2 berasal dari Jawa Tengah, siswa 3 berasal dari Bandung, Jawa Barat, siswa 4 berasal dari Sumatera Selatan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.